Halo beratku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Mad Max Fury Road ini menceritakan seorang mantan polisi yang hidup di masa ketika bumi mengalami krisis sumber daya. Bersama beberapa orang, dia mencoba untuk mengkudeta pemimpin zalim yang menguasai banyak sumber daya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film berlatar di masa depan ketika dunia sedang mengalami krisis sumber daya yang sangat parah. Hal ini bisa terjadi karena perang nuklir yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Terlihat seorang mantan polisi yang bernama Max sedang mengembara menggunakan mobil kesayangannya. Dalam pengembaraannya, dia sering dihantui oleh masa lalunya di mana dia gagal menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Suatu ketika dia diburu dan ditangkap oleh sekelompok orang yang menggunakan mobil dan beberapa buah motor trail. Max lalu dibawa ke sebuah tempat yang bernama Citadel. Di sana dia digunduli dan dijadikan sebagai donor darah. Saat musuh sedang lengah, Max berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia pun berusaha untuk melawan para musuh yang mengejarnya. Ketika sampai di tepi jurang, Max berusaha untuk melompat ke tali kren. Tapi usahanya sia-sia karena keburu tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Citadel adalah sebuah tempat di daerah gurun yang dipimpin oleh Immortan Joe, seseorang yang dianggap dewa di tempat itu. Karena usianya sudah sangat tua dan menderita sebuah penyakit, dia harus dibantu oleh peralatan medis agar tetap beraktivitas dengan normal. Suatu hari, Joe memerintahkan jenderalnya yang bernama Imperator Furiosa membawa mobil tempur yang bernama Warig untuk pergi ke wilayah Gaston dan Bullet Farm. Furiosa dan pasukannya yang bernama Warboys diperintahkan untuk membawa minyak dan peluru senjata dari kedua tempat itu. Setelah berpidato di hadapan rakyatnya, Joe membuka keran pipa raksasa yang berisi air. Wilayah Citadel menguasai sumber air di dunia yang mereka dapatkan dari mengebor perut bumi. Masyarakat pun berdesakan untuk mengambil air yang sangat berharga bagi mereka. Setelah itu, Joe menutup kembali pintu air dan memerintahkan Furiosa untuk segera melakukan tugasnya. Di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba membelokkan Warig ke arah timur. Warboy yang ikut bersamanya mau tak mau menuruti kemauan Furiosa. Di atas menara, anak Joe yang bernama Corpus melihat Furiosa membelokkan mobilnya. Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada Joe. Joe yang curiga segera berlari ke tempat para istrinya disimpan. Dan ternyata istri-istrinya telah dibawa oleh Furiosa. Mengetahui kalau Furiosa telah berkhianat dan akan membawa istri-istrinya kabur, dia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan Furiosa. Scene beralih kepada seorang Warboy bernama Nux yang sedang mendapat donor darah dari Max. Mengetahui kalau semua Warboy akan ikut dalam pengejaran, dia pun memaksakan diri untuk ikut karena tergiur oleh perkataan Joe yang menyebutkan bahwa Warboy yang mati dalam peperangan akan dikirim ke surga yang bernama Valhalla. Seluruh Warboy telah bersiap dengan mobilnya masing-masing. Max yang jadi donor bagi Nux digantung di depan mobil karena harus mentransfusikan darahnya kepada Nux. Untuk menambah semangat juang pasukannya, Joe membawa sebuah mobil yang mengangkut sound system beserta dengan pemain gitarnya. Joe juga mengirim sinyal bantuan kepada Gaston dan Bullet Farm untuk membantunya mengejar Furiosa. Dalam perjalanannya, Furiosa dihadang oleh geng bujar yang merupakan perompak di daerah itu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan geng bujar.
Di lain pihak, Nook yang ingin mendapat perhatian dari Joe memacu mobilnya dengan kencang. Kemudian membantu Furiosa untuk menyingkirkan geng Buzzard. Setelah geng Buzzard disingkirkan, Nooks berencana untuk membawa kembali Warig yang dibawa oleh Furiosa. Tapi saat mobilnya berbalik, dia melihat badai pasir yang sangat besar menghadangnya. Nooks berusaha untuk menghentikan Furiosa sebelum melewati badai. Dia juga memindahkan Max ke belakang mobilnya agar tak tersapu badai. Karena tak ingin pelariannya gagal, Furiosa terpaksa menerbang badai pasir itu. Sementara, Max mencoba untuk melarikan diri dari mobil Nooks. Tapi karena tangannya terikat rantai yang terhubung dengan Nooks, dia pun harus bergelantungan di belakang mobil. Di dalam badai, Nooks yang ingin pergi ke Valhalla berniat untuk meledakkan dirinya bersama Warig yang dikendarai oleh Furiosa. Namun hal itu segera diketahui oleh Max yang kemudian mencoba untuk menghentikan tindakan itu. Max berhasil menggagalkan rencana Nooks. Tapi mobil yang ditumpangi ditabrak oleh Furiosa hingga menyebabkan mereka berdua terpental. Setelah badai berlalu, Max yang baru sadar mencoba untuk melepaskan rantai yang menghubungkannya dengan Nooks. Tapi karena rantai itu terlalu kuat, dengan terpaksa dia membawa Nooks beserta dengan pintu mobilnya. Max lalu pergi ke tempat Furiosa di mana dia sedang memperbaiki truknya. Di sana dia melihat para wanita yang sedang mandi. Ternyata wanita-wanita itu adalah istri Joe yang ikut kabur bersama Furiosa. Max kemudian menodongkan pistol kepada salah satu wanita itu dan menyuruhnya untuk mengambil selang air. Setelah meminum air dengan lahap, Max lantas memerintahkan seorang wanita lain untuk membawakan alat pemotong besi. Saat Max sedang lengah, Furiosa melompat ke arahnya dan merebut pistol yang ada di tangan Max. Pertarungan Max dan Furiosa tak bisa dihindarkan. Nooks yang telah sadar kemudian membantu Max untuk melumpuhkan Furiosa. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, Max dan Nooks berhasil mengalahkan Furiosa. Dari kejauhan Max melihat kelompok Joe yang masih mengejar mereka. Setelah itu, Max memotong rantai yang mengikatnya dan merebut jaket milik Nooks. Dia pun segera pergi menggunakan Warig meninggalkan Furiosa dan yang lainnya. Melihat Max pergi dengan mobilnya, Furiosa menyuruh wanita-wanita itu untuk tetap mengikutinya. Now pick up what you can and run. Baru beberapa ratus meter berjalan, truk yang dikendarai Max tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Tak lama kemudian, Furiosa datang ke sana dengan para wanita. Furiosa lantas mengatakan kalau truk itu hanya bisa dikendarai oleh dirinya. Dia mengatur beberapa tombol agar truk miliknya tak bisa dikendarai oleh orang lain. Mengetahui hal itu, Max pun terpaksa mengizinkan Furiosa dan para wanita untuk naik ke truk itu. Furiosa kemudian mengambil alih kemudi dan memberikan sebuah kikir kepada Max untuk membuka topeng yang menutupi wajahnya. Tanpa mereka ketahui, Nooks yang telah siuman berlari ke arah truk dan berhasil menyusup ke truk itu. Di dalam truk, Max melucuti semua persenjataan yang dibawa oleh Furiosa. Furiosa kemudian menjalankan truknya ke arah sebuah lembah bebatuan. Max yang mengetahui hal itu menyuruh Furiosa untuk memutar arah karena lembah tersebut dikuasai oleh para perompak yang ganas. Tapi Furiosa menolaknya dan menjelaskan kalau dari arah belakang mereka masih dikejar oleh pasukan Joe, Gaston, dan Bullet Palm. Tak lama kemudian roda belakang truk mengalami kemacetan. Max pun keluar dan memperbaiki roda tersebut. Setelah itu, Max berhasil melepaskan topeng yang ada di wajahnya. Sementara, Nook tiba-tiba muncul dan hendak menyingkirkan Furiosa. Furiosa dengan sigap membela diri dan berbalik akan membunuh Nooks. Tapi hal itu segera dicegah oleh para wanita yang menganggap bahwa Nooks tak tahu apa-apa. Dia hanya mematuhi perintah dari Joe dan otaknya telah dicuci. Para wanita berusaha untuk menyadarkan Nooks agar jangan termakan tipu muslihat Joe. Tapi karena Nooks tetap keras kepala, mereka pun menjatuhkan Nooks di tengah jalan.
Ketika akan melewati celah tebing, Furiosa menyuruh yang lainnya untuk bersembunyi ke dalam kargo. Dia telah membuat kesepakatan dengan para perompak agar bisa meloloskan diri dari daerah itu. Dengan syarat, Furiosa harus menyerahkan minyak yang dia bawa. Sebelum turun dari mobil untuk bertemu dengan perompak, Furiosa memberitahu Max cara menjalankan mobil itu. Jika terjadi apa-apa dengan dirinya, Furiosa menyuruh Max membawa para wanita itu ke daerah yang bernama Green Place. 3,000 gallons of gasoline, just like you asked. Furiosa turun dari mobil dan berkata kepada para perompak kalau dirinya membawa minyak yang mereka butuhkan. Dia juga menyuruh perompak untuk menutup jalan yang telah dia lewati. Tak lama kemudian, muncullah para perompak yang mengendarai beberapa motor. Tapi perompak itu tak mau menyetujui kesepakatan karena mengetahui kalau Furiosa sedang dikejar oleh 3 kelompok besar. Mengetahui hal itu, Furiosa lalu menyuruh Max untuk segera menjalankan mobilnya. Melihat Furiosa hendak kabur, perompak kemudian menembaki truk yang dikemudikan oleh Max. Mereka juga meledakkan tebing hingga membuat kelompok Joe tak bisa melewati jalan itu. Setelah itu, para perompak mencoba untuk menjarah minyak yang dibawa oleh Warig. Sementara mobil Joe yang akan menaiki reruntuhan tiba-tiba dihentikan oleh Nux. Nux berkata kalau dia telah bertemu dengan para istri Joe yang dibawa kabur oleh Furiosa. Joe lalu memerintahkan Nux untuk ikut bersamanya mengejar Warig. Sementara Joe yang berhasil mendekat mencoba untuk menembak Furiosa. Namun niatnya diurungkan ketika salah seorang istrinya yang tengah hamil besar menjadi tameng Furiosa. Nux kemudian menemui Joe dan berniat menaiki Warig untuk mengalahkan Furiosa. Joe pun mengizinkannya dan berjanji akan mengantarkan Nux ke Valhalla jika misinya berhasil. Setelah mendapat izin dari Joe, Nux segera melompat ke atas truk dan berlari menuju ruang kemudi. Tapi rantai di lengannya tersangkut yang membuat misi Nux gagal total. Joe kemudian menyalip Warig dan memerintahkan anaknya yang bernama Rictus untuk menembakkan pengait ke truk Furiosa. Tembakan itu membuat kemudi Warig menjadi rusak. Salah seorang istri Joe yang sedang hamil lalu memotong rantai yang menancap. Setelah rantai itu terlepas, Furiosa dan Max langsung memperbaiki kemudinya. Tapi sayangnya truk itu menyerempet sebuah batu hingga mengakibatkan istri Joe yang sedang hamil terlempar dari mobil. Melihat hal itu, Joe yang tak ingin menggilas istrinya membanting setir hingga menyebabkan mobilnya terjungkal. Suatu ketika, salah satu istri Joe yang sedang berjaga di belakang truk menemukan Nux yang berbaring ketakutan. Dia tak berani kembali kepada Joe karena misinya telah gagal total. Belum lagi, dia melihat Max yang mengendarai Warig menjatuhkan istri kesayangan Joe. Wanita itu kemudian menenangkan Nux dan mengatakan bahwa Nux telah ditakdirkan untuk melakukan hal yang lebih besar. Di sebuah jalan berlumpur, truk yang mereka tumpangi tiba-tiba terperosok. Setelah membuang barang-barang yang tak diperlukan, mereka menanam ranjau untuk menjebak kelompok Joe yang masih mengejar mereka. Setelah berjalan beberapa waktu, truk itu terperosok kembali ke dalam lumpur. Di sini Max baru mengetahui kalau Nux masih ada di truk. Nux pun menawarkan diri untuk membantu mereka keluar dari lumpur. Setelah itu, Max mencoba untuk menembak salah seorang anak Joe yang menguasai bullet pump dengan menggunakan senapan yang pelurunya tinggal 4 biji. 3 tembakan Max meleset dari sasaran. Ketika Max akan menembak menggunakan peluru terakhir, Furiosa mengambil alih senapan dan berhasil melukai mata pemimpin bullet pump. Mereka kemudian mencoba mengeluarkan truk dengan cara mengikatkannya ke sebuah pohon. Karena mobil mereka mogok lagi, Max turun dari mobil dengan membawa peralatan seadanya. Dia berniat untuk melawan pemimpin bullet pump seorang diri. Sebelum pergi, Max menyuruh Furiosa menjalankan mobilnya setengah kilometer ke depan dan menunggunya di tempat tersebut.
Beberapa waktu kemudian, Max kembali dengan membawa banyak peluru serta sebuah setir mobil setelah berhasil menyingkirkan pemimpin dari Bullet Farm. Di perjalanan, Furiosa berkata kepada Max bahwa dirinya lahir di Green Place. Dia diculik saat masih kecil dan berakhir sebagai imperator. Furiosa beberapa kali mencoba untuk kabur dari Citadel, tapi usahanya selalu gagal. Saat ini adalah kesempatan terbaik dirinya untuk kembali ke Green Place karena dia memiliki kendaraan yang sangat kuat. Sedangkan wanita-wanita itu ikut bersamanya karena mereka menaruh harapan besar kepada Green Place dan ingin keluar dari cengkeraman Joe. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah bekas menara yang di atasnya ada seorang wanita yang meminta tolong. Furiosa kemudian keluar dari mobil dan mengatakan kalau dirinya berasal dari Green Place. Dia juga menyebutkan marga dan nama orang tuanya. Mendengar hal itu, wanita di atas menara meneriakkan sebuah kode. Tak lama kemudian muncul beberapa motor yang dikendarai oleh beberapa wanita tua, yang ternyata adalah penduduk dari Green Place. Furiosa disambut oleh para wanita tua itu dengan baik. Dia lalu mengatakan kalau dirinya datang dari Citadel dan membawa beberapa orang wanita untuk bergabung dengan Green Place. Tapi sayangnya, saat ini Green Place sudah tak ada lagi. Rawa-rawa yang pernah dilewati oleh Furiosa dalam perjalanan adalah lokasi di mana dulu Green Place berada. Sedangkan para wanita tua itu adalah penghuni Green Place yang tersisa. Perang nuklir menyebabkan Green Place menjadi tempat yang beracun hingga tak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Setelah mengetahui hal itu, Furiosa merasa kalau harapannya selama ini harus sirna begitu saja. Malam harinya Furiosa berbicara kepada Max bahwa dia dan yang lainnya telah sepakat untuk melintasi padang garam. Dia akan meninggalkan Warig dan mengendarai motor-motor milik wanita tua. Furiosa juga memberikan sebuah motor kepada Max dan membebaskan Max mengambil jalannya sendiri. Max selalu menjawab kalau dirinya tak akan ikut dengan kelompok Furiosa dan lebih memilih berpetualang seorang diri. Max melihat kepergian kelompok Furiosa dari atas bukit. Di sana, dia teringat kembali masa lalunya ketika gagal menyelamatkan anaknya. Setelah itu Max tiba-tiba berubah pikiran dan segera pergi untuk menyusul Furiosa. Max kemudian mencegat Furiosa dan memberikan sebuah peta jalan pulang untuknya, di mana peta itu adalah lokasi dari Citadel berada. Max beranggapan kalau mereka kembali ke Citadel, mereka akan menemukan semua yang dibutuhkan, mulai dari makanan, air, minyak, dan yang lainnya. Saat ini Citadel dalam keadaan lemah karena semua pasukannya dikerahkan untuk mengejar mereka. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun berencana untuk merebut Citadel daripada harus melewati padang garam yang tak berujung. Max selalu memaparkan rencananya, di mana mereka akan menggunakan rute yang sama dan menyerang bagian tengah kelompok Joe menggunakan Warig. Kelompok Joe yang sedang memperbaiki mobilnya melihat Max CS kembali menuju Citadel. Joe pun langsung paham tentang rencana Max karena saat ini Citadel tidak sedang dalam penjagaan yang ketat. Setelah mengetahui hal itu, Joe memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan Max. One man, one bullet. Mobil kelompok Joe saat ini berhasil menyudutkan Warig. Para Warboy berusaha untuk merebut para istri Joe yang berada di truk. Sementara Max harus berjibaku melawan para Warboy yang naik ke atas truk. Setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, Max mengambil alih sebuah mobil dan membunuh anak Joe yang menguasai Gastowen. Di dalam Warig, Furiosa terluka cukup parah dan mulai kehilangan kendali atas mobilnya. Mengetahui hal itu, Max lalu meledakkan mobil Gaston dan berusaha untuk kembali ke Warig. Ketika akan memasuki celah tebing, Joe berusaha untuk menyingkirkan Warig. Furiosa kemudian menyuruh Nux untuk mengambil alih kemudi, sedangkan dirinya akan mencoba untuk menghentikan Joe.
Di lain pihak, Max masih bertarung dengan para Warboy. Setelah berhasil mengalahkan beberapa Warboy, Max naik ke atas mobil Joe untuk melawan Rictus. Pertarungan itu berlangsung menegangkan, di mana Rictus yang memiliki badan besar berhasil membuat Max kerepotan. Setelah pertarungan yang melelahkan, Furiosa lalu menghampiri Joe dan berhasil membunuhnya. Salah seorang istri Joe kemudian memberitahu Nux kalau Joe telah meninggal. Dia juga menyuruh Nux dan yang lainnya untuk segera menaiki mobil milik Joe. Saat giliran Nux akan keluar dari truk, tiba-tiba Rictus tersadar dan berusaha untuk menaik ke mobil Joe. Melihat hal itu, Nux mencoba untuk menghentikannya dengan cara menabrakkan Warig ke tebing. Singkat cerita, sampailah mereka ke Citadel. Para Warboy awalnya tak membiarkan mereka untuk memasuki Citadel. Tapi setelah Max menunjukkan mayat Joe, Warboy dan masyarakat yang merasa tertekan oleh kepemimpinan dari Joe merasa senang dan membukakan jalan untuk mereka. Warga pun dengan brutal menghancurkan mayat Joe yang selama ini memimpin dengan lalim. Mereka juga mengeluh-elukan Furiosa sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka. Furiosa dan teman-temannya kemudian naik ke atas menara Citadel bersama dengan teriakan kegembiraan dari masyarakat. Sedangkan Max memilih pergi dari sana untuk melanjutkan petualangannya. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Mad Max Fury Road, film action adventure dari Amerika yang tayang di tahun 2015. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, tidaklah seorang diamanahi memimpin suatu kaum, kemudian dia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.